Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita mulai ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya melihat buku atau melihat kitab masing-masing. Hadis 1528. Bab 255. Langsung saja kita kepada hadisnya. Hadis nomor 1528. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, man radda an irdi akhihi, man siapa yang radda membela, an irdihi kehormatan, an irdi kehormatan akhihi saudaranya sesama muslim, membela kehormatan saudaranya sesama muslim, raddallahu an wajhi, Allah juga akan pasti Allah juga membela atau menghindarkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Abi ulang lagi, siapa yang membela kehormatan saudaranya, akhihi saudaranya, yaitu sesama muslim, raddallah pasti Allah akan membela pula wajahnya, yakni memalingkan, menghindarkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Maka perhatikan ini. Ada istilah al-jaza'u bin jinsil amal. Balasan itu akan diterima sesuai dengan jenis amalan yang kita perbuat. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperbuat, engkau juga akan dibalasi sesuai dengan perbuatan. Kama tadinu tudan. In khairan, jika yang kamu lakukan itu baik, fa khairun, maka balasannya juga baik. In syarran, jika yang kamu perbuat itu buruk, jelek, fa syarrun, maka balasannya juga buruk. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik, maka tidak lain tidak bukan kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa man asa, siapa yang berbuat jahat, maka dia menanggung sendiri akibat kejahatannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan,
Bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan? Intinya bahwa apabila kita berbuat baik, balasannya baik. Apabila kita berbuat buruk, balasannya buruk. Sekarang siapa yang membela irdi, kehormatan, kemuliaan, saudaranya, yakni saudaranya sesama muslim, ketika saudaranya itu dipergunjingkan, dicela, dicaci, dimaki, disebut-sebut kekurangan, kelemahan, kejelekannya, atau dituduh-tuduh, dicari-cari aib-aibnya, cacatnya, lalu dia bela. Dia pertahankan habis-habisan kemuliaan, kehormatan saudaranya itu. Ya, Abi ulang lagi. Ketika saudara kita, saudara yang maksud adalah muslim. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Orang muslim itu seperti satu tubuh. Al-muslim kal jasadil wahid. Orang muslim itu seperti satu tubuh. Satu sakit, semuanya merasakan. Semuanya tidak tidur. Atau kalbunyan. Orang muslim itu seperti bangunan yang tersusun rapi, saling mengokoh, saling menguatkan, saling membela, saling mempertahankan. Sehingga orang muslim itu bagaimanapun juga dia tidak mau melecehkan, atau dia tidak mau orang melecehkan. Dia tidak mau menghina atau mendengar orang menghina saudaranya. Karena mereka itu satu tubuh, satu jasad. Ini yang tidak diketahui rahasianya oleh orang kafir. Mereka heran ketika kaum muslimin di kutub sana terganggu. Ada apa hubungannya dengan kita? Orang kafir tidak tahu. Ada hubungannya, karena kita sama-sama muslim, karena kita beriman. Ikatan persaudaraan orang muslim itu kuat, lebih kuat daripada ikatan persaudaraan berdasarkan nasab dan keturunan. Itu kuatnya. Itu makanya ketika kaum muslimin atau orang mukmin di mana saja terganggu, teraniaya, dihina, dicaci, dimaki, dilecehkan, atau mengalami hal-hal yang merupa tidak patut, maka seluruh kaum muslimin itu merasakan, karena mereka satu tubuh. Ada paham maksud Nabi? Ada? Satu tubuh kalau dipegang sakit, semuanya merasa sakit. Geraman kita sakit, semuanya sakit. Telinga kita berdenging-denging sakit sekali, semua tubuh tidak bisa tidur. Karena satu. Kalau belum lagi merasakan itu, tanda iman kita lemah. Kalau senang saudara kita, teman kita diganggu, dilecehkan, belum lagi persaudaraannya kokoh. Karena muslim itu saling membela, saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan, bukan saling menghina, mencaci, memaki. Karena dia tahu muslim itu akan tidak mau membiarkan saudaranya terlantar, apalagi dicaci.
Untuk itu, ketika kita mendengar saudara kita dipergunjingkan, dituduh-tuduh, dilecehkan, dicari-cari aibnya, cacatnya, kurangnya, lemahnya, kesalahannya dibongkar-bongkar, dibeberkan di sana sini. Kalau tidak tersinggung kita, tandanya keimanan kita masih lemah. Ikatan persaudaraan kita sangat tipis, sangat kuat, sangat kurang. Malah ikut mentertawakan, ikut melecehkan. Kalau bergurau, tidak masalah. Ini betul-betul melecehkan. Abi Rab ini paham untuk semua ni? Ada paham maksudnya? Saudara kita dihina, kita tidak bela dia. Apa yang kurang itu? Apa yang kurang? Keimanannya, ikatannya lemah. Kaum muslimin itu satu terganggu semuanya. Terganggu. Untuk itu, siapa yang berusaha mati-matian, habis-habisan, radda, mempertahankan kehormatan saudaranya supaya jangan diganggu, dilecehkan, dihina, dicaci, dimaki, disebarkan, dituduh, dituding, dipertahankannya habis-habisan kehormatan saudaranya. Mempertahankan itu raddaan, untuk membela, dibelanya. Andaikan dia begitu, mau apa kamu? Itu apa dibicarakan? Itu andaikan dia betul-betul lah itu kerjanya, untuk apa kita sebut? Gitu cara membela. Tidak usah, larang dia. Tidak usah kita bicarakan. Dosa, tidak boleh ini. Tidak mau orang itu berhenti, menyingkir daripada orang itu. A'rid anil jahilin, bernyingkir daripada orang yang bodoh seperti itu. Tidak usah layani. Pentom, ada paham maksudnya? Ini kita tidak suka, jangan terganggu lagi di sini. Bekerjasama untuk mencaci, menghina, menjelekkan. Bekerjasama untuk melakukan kejahatan, termasuk mengambil, mencuri, memakai. Itu bukan kerjasama. Itu sama-sama ingin kita jatuh masuk jurang. Kalau kita bela saudara kita, kita pertahankan, radda, mempertahankan habis-habisan, dengan sekuat kemampuan tenaga kita pertahankan, itu kan membela. Allah akan bela dia. Allah akan pertahankan wajahnya. Artinya, dia akan diselamatkan. Dibela pula oleh Allah wajahnya. Maksud wajah itu dirinya daripada masuk neraka. Hebat balasannya. Berarti sebaliknya, siapa yang tidak membela, bahkan ikut-ikutan, maka dia berta'awun dalam berbuat dosa dan permusuhan, ujungnya neraka. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nara yaumal qiyamah. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang kita ringkaskan saja, karena ini mata tidak bisa dilawan ini. Yang pertama pelajarannya, semuanya harus dan mestilah bagi siapa saja yang mendengar gibah atau gunjing, terhadap saudaranya sesama muslim, maka dia berkeharusan menolaknya, membelanya dengan sekuat kemampuan,
Siapa yang tidak bisa, dia harus menghindar, menjarak, menyingkir daripada tempat itu. Pertama, menjadi kemestian keharusanlah bagi siapa saja yang mendengarkan gibah terhadap saudaranya sesama muslim, dia menjadi suatu keharusan baginya, mesti baginya untuk membela habis-habisan, mempertahankan kehormatan saudaranya, karena saudaranya sedang diinjak-injak kehormatannya. Dengan sekuat tenaga dan kemampuan. Kalau tidak bisa, dia harus tinggalkan tempat itu. Satu. Ada mengerti? Siapa namanya? Akmal. Oh ya lupa Abi. Akmal ini. Junior ya. Ada mengerti Akmal? Ada. Lebih manis ketawanya daripada Akmal yang sebenarnya ya. Bagus. Yang kedua, tingginya keutamaan, fadilah, serta ganjaran bagi orang yang membela saudaranya ketika dia digunjingkan. Tingginya keutamaannya, fadilahnya, keistimewaannya, dan betapa besar ganjarannya. Tinggi fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya, besar ganjarannya bagi orang yang mencegah, menghambat, melarang orang lain untuk menggibah. Larang orang menggibah. Larang dia. Dengan bijaksana dilarang. Itu dua. Membela seorang muslim ketika dia dipergunjingkan, maka Allah akan membela dirinya daripada dimakan api neraka. Membela seorang muslim ketika dia dipergunjingkan, Allah akan membela dirinya dari panggangan api neraka. Sudah berapa itu? Sudah berapa? 2, 3. Sudah 3. Yang keempat, begitu agungnya kehormatan, kemuliaan orang muslim itu. Sehingga apabila kehormatannya dijatuhkan, maka ancamannya masuk neraka. Ya Baim? Apa ancamannya? Masuk neraka. Siapa masuk neraka? Baim. Yang keberapa lagi? Yang kelima. Orang muslim itu atau masyarakat muslim itu mereka itu seperti bangunan yang kokoh, tersusun, rapi, saling menguatkan satu sama lain. Masyarakat muslim itu seperti bangunan yang sangat kokoh, tersusun rapi, saling menguatkan
satu sama lain supaya bangunannya tetap kokoh berdiri, atau seperti satu tubuh. Satu terganggu, satu tersakiti, semuanya merasakan. Yang terakhir, untuk kita khususnya di AB Center, sudah mesti ini menjadi pegangan di kita. Jangan ada sampai lagi jelek menjelekkan, jatuh menjatuhkan, cela mencela, apalagi membuli dengan kata-kata. Senang dia, ketawa-ketawa dia melihat temannya sakit. Tidak orang itu namanya, sadis namanya itu. Paham Tom? Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.